Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agung Kurniawan, mahasiswa Fakultas Hukum Widya Mataram, nomor induk mahasiswa 2012 17702, ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hukum sebagai Pembentukan Moral Sosial. Nah, pertama-tama, dalam kenyataannya dimanapun kita berada, manusia itu yang tidak dapat hidup sendiri, yaitu manusia hidup bergantung pada manusia lainnya, tidak bisa hidup sendiri, ya yang dinamakan manusia sebagai makhluk sosial. Karena hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Hal ini disebabkan kebutuhan manusia yang hanya akan terwujud dan terpenuhi apabila manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya, sehingga makna hidup bermasyarakat sangat besar bagi manusia untuk bertahan hidup. Namun sisi lain, ketika manusia hidup bersama dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, kemungkinan terjadinya konflik sangat besar. Karena bukan tidak mungkin sesama anggota masyarakat memiliki kebutuhan dan kebutuhan yang sama, maka dari itu akan terjadi antar individu itu bentrok. Nah, terus jika dilihat sebagai anggota masyarakat yang dikenai norma sosial, maka akan dapat dilihat bahwa manusia memiliki dua aspek, yaitu aspek manusia sebagai individu dan aspek antar individu dalam kaitan hubungan manusia yang satu dengan manusia lainnya dalam hidup bermasyarakat. Dari aspek individu terdapat norma agama dan norma kesusilaan. Sedangkan jika dilihat dari aspek antar individu terdapat norma kesopanan dan norma hukum. Sedangkan aspek eksistensial adalah aspek yang hanya dimiliki oleh manusia terkait keberadaan manusia yang berbeda dengan makhluk hidup yang lain, seperti harga diri dan kehormatan. Pada prinsipnya, hukum memiliki eksistensi karena semata-mata untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, yang tentu saja tidak hanya mengatur fisik melainkan juga bahkan lebih untuk mengatur melindungi aspek eksistensial yang manusia tersebut. Jika dilihat dari bentuknya, hukum sebagai norma yang tertuang dalam suatu aturan hukum ada yang berbentuk tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Aturan hukum tertulis yaitu aturan yang dibuat oleh penguasa dalam konteks kenegaraan, yaitu organ negara yang membuat aturan hukum tersebut. Yang lebih lanjut disebut sebagai hukum positif. Penguasa di sini tidak kemudian dimasukkan juga penguasa adat atau penguasa kepala adat. Istilah hukum positif merupakan terjemahan dari bebas dari ius positium dan dari bahasa Latin yang secara harfiah bermakna hukum yang ditetapkan. Jadi hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh pengemban kewenangan yang berwenang. Hukum positif dapat dilihat berupa hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No 12 tahun 2011. Sedangkan aturan hukum tidak tertulis adalah hukum yang tidak dibuat oleh negara dan organnya, melainkan hukum dibuat oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau living law, yang bisa berupa hukum adat dan hukum kebiasaan. Sekarang pengertian moral dan hukum. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam sisi ilmu hukum terdapat adagium yang terkenal berbunyi ubi societas ibi jus, atau di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan dalam bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum. Nah, untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan atau organisasi di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial atau social order. Nah, yang social order itu yang bernama masyarakat. Terus
Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan peranata pengatur yang terdiri dari dua hal, aturan atau hukum dan si pengatur atau penguasa. Selanjutnya, nilai moral dan hukum mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali. Nilai dianggap penting oleh manusia itu harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu dan harus diimplikasikan dalam perbuatan, moralitas dan perbuatan, baik dari perbuatan buruk atau etika, yang mana cara mengukurnya adalah melalui nilai-nilai yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Selanjutnya, nilai norma etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, nilai norma. Nilai norma itu sendiri adalah ketentuan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai. Norma merupakan suatu aturan yang berisi perintah, larangan, dan sanksi bagi yang melanggarnya. Norma dibagi menjadi norma khusus. Norma khusus adalah norma yang berlaku dalam kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya olahraga, aturan pendidikan, dan aturan sekolah. Yang selanjutnya adalah norma umum, adalah norma yang bersifat universal. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat norma, aturan yang mengatur perilaku masyarakat, yaitu norma yang pertama norma agama, yang kedua kesusilaan, yang ketiga kesopanan, dan terakhir norma hukum. Selanjutnya, hubungan antar norma. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah. Kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat, yang mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah sosial itu saling mengisi, yang artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia masyarakat, dalam hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengatur, juga saling memperkuat. Fungsi norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai pedoman hidup yang berlaku bagi semua anggota masyarakat pada wilayah tertentu, memberikan stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, mengikat warga masyarakat karena norma disertai dengan sanksi dan aturan yang tegas bagi para pelanggarnya. Terus, menciptakan kondisi dan suasana yang tertib dalam masyarakat, dan adanya sanksi yang tegas akan memberikan efek jera kepada para pelanggarnya, sehingga tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang melanggar norma. Berdasarkan kekuatan daya pengingatnya, norma dibagi menjadi tata cara atau usage, kebiasaan, folkways, tata kelakuan, mores, adat istiadat, customs, dan hukum, laws. Tata cara atau usage, yaitu tata cara merupakan norma yang menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan dengan sanksinya ringan terhadap pelanggarnya dibandingkan norma lain. Yang selanjutnya, kebiasaan atau folkways, yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kebiasaan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada tata cara. Yang ketiga itu tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber pada ajaran agama, filsafat, nilai kebudayaan atau ideologis yang dianut oleh masyarakat. Tata kelakuan adalah aturan. Yang selanjutnya adalah adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat mengikat, sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita yang kadang-kadang tidak langsung dikenakan. Yang terakhir adalah hukum atau law. Hukum merupakan norma yang bersifat formal, berupa aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang yang memiliki sanksi yang tegas dan memaksa. Terus selanjutnya adalah etika. Etika diartikan filsafat, tingkah laku, atau lebih tepatnya ilmu yang membahas atau mempelajari perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Terus yang keempat, nilai moral atau morals. Nilai moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, atau nasihat. Terus materi selanjutnya adalah hubungan antara etika dan moral. Nah, hubungannya itu
arti kata etika, maka secara etimologis etika sama dengan kata moral karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti kebiasaan dan adat. Dengan kata lain, kalau arti kata moral sama dengan etika, maka rumusan arti kata moral adalah nilai-nilai norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja. Yang terakhir, hubungan antara etika, norma, dan hukum. Karena etika dan moral saling mempengaruhi, maka keduanya saling mempunyai hubungan yang erat dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma sebagai bentuk perwujudan dari etika dan moral. Etika dan moral yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Norma tersebut dapat dibeda-bedakan antara satu dan yang lain. Meski tiap daerah memiliki norma yang berbeda, namun tujuan tetap sama, yaitu mengatur kehidupan masyarakat agar berlangsung secara tertata. Hukum berperan sebagai penjaga agar etika, moral, dan norma dapat terselenggara di masyarakat, dapat berjalan dengan baik. Apabila terjadi pelanggaran terhadap etika, moral, dan norma, maka hukum akan berperan sebagai pemberi sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi sosial sebagai akibat dari pelanggaran norma-norma sosial tersebut, dan sanksi hukum apabila norma yang dilanggar tersebut termasuk dalam wilayah peraturan hukum yang berlaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari presentasi saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.